masukan juga nggak ada. Akhirnya jual mobil, terus usaha sembako. Saya ngangkat-ngangkat sendiri. Saya ke restoran, saya tawarin beras. Saya punya beras. Assalamualaikum Surya, saya panggil Om ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya udah hadir di Seleb Hijrah. Kita berharap bisa sharing untuk teman-teman. Siap. Kita pengen mengorek ya, bukan ngorek lah, artinya pengen meminta untuk berbagi lah kira-kira. Jadi sebenarnya saya agak bingung juga, karena Surya antara hijrah dan sebelum hijrah itu sama, udah dikenal sebagai orang yang bijaksana gitu kan. Belajar lah, belajar. Publik mengenal seperti itu, termasuk saya sebagai jurnalis juga mengenal seperti itu. Kira-kira kalau seandainya titik balik ataupun hijrah itu di mana? Momentumnya kira-kira. Terus triggernya apa? Triggernya kalau saya bisa sharing adalah pada saat perpisahan saya sama mantan istri, Dewi. Itu 2004. Itu titik terendah dalam hidup saya. Belum pernah dapat tragedi sebesar itu buat saya. Kehilangan tujuan, kerja buat apa, jadi bingung kan. Jadi nggak tahu lah mesti ngapain waktu itu. Terus masukan juga nggak ada. Akhirnya jual mobil, terus usaha sembako. Saya ngangkat-ngangkat sendiri. Saya ke restoran, saya tawarin beras. Saya punya beras segini. Saya ke logistik, saya ke restoran kecil dan besar, dapat penolakan, ada yang nerima, ada yang minta tapi nggak bayar. Waduh, macam-macam cerita. Tapi itu buat saya perjuangan awal lagi lah. Saya kehilangan semua sih. Istri waktu itu tabungan juga nggak saya bawa. Jadi betul-betul balik lagi ke titik nol. Pernah saya berpikir bahwa rumah, tempat tinggal, saya waktu itu balik lagi ke rumah ibu. Saya bisa beli rumah mungkin 10-20 tahun lagi. Karena dari pemikiran saya, per episode sekian, dikali berapa, dengan nabung sedikit demi sedikit, ya mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, baru bisa beli rumah. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Dalam waktu 1 tahun, saya alhamdulillah dengan nyicil bisa beli rumah lagi, terus punya tabungan secukupnya gitu ya. Dan itu dibukakan buat saya. Jadi bahwa rencana kita sama rencana Allah itu kalau dihitung matematik nggak ketemu. Apa yang buat saya, kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Itu Allah emang luar biasa. Selama kita ikhlas, selama kita berserah, selama kita masih mau berusaha, pasti akan ada jalan. Dan Allah pasti menyenangi orang-orang yang berusaha dan ikhlas. Saya waktu itu sampai satu titik saya nggak mau nyalahin. Saya dulu ada marah, ada blaming, maksudnya blame ke dia, blame ke saya, jadi akhirnya bisa bilang, udah stop blaming, introspeksi bahwa ini terjadi karena dua belah pihak, dan terakhir, ini suratan dari Allah. Umurnya memang cuma 4 tahun. Kita berusaha sudah, tapi Allah menyolatkan kita berdua tidak jodoh, ya sudah, ikhlas, lillahi ta'ala. Akhirnya saya banyak menghabiskan waktu di masjid-masjid waktu itu. Masjid-masjid, sampai tahun baru pun waktu itu saya di masjid, sampai orang-orang pulang, saya masih di masjid. Saya benar-benar ngerasain kesendirian setelah semua orang dengan hiruk pikuk tahun baru, dengan keluarga saya sendiri di masjid. Itu sampai akhirnya menemukan itu udah masuk titik kesadaran ya. Ketika dalam titik nol, terus untuk berusaha bangkit, apa yang dilakukan? Yang dilakukan apa? Waktu itu untungnya saya ketemu banyak teman-teman yang paham agama lah, maksudnya Ustadz, Kiai,
ngobrol gitu tentang apa yang saya alamin gitu ya, kekecewaan, kemarahan, sampai semuanya satu kata, ikhlas. Serahin semua sama Allah, serahin sama Allah. Marah, curhat sama Allah, serahin bahwa apa yang terjadi ini pasti yang terbaik buat kamu. Mungkin kita sekarang nggak bisa lihat. Caranya adalah, kan berat nih, batu-batu yang kamu bawa di tas nih. Mau lihat, nggak bisa. Karena setiap kita lihat batunya sebelah kanan. Kita ke kanan, batunya sebelah kiri. Artinya, copotin dulu. Tas ini yang isinya batu, dilihat, oh ada batu. Keluarin dulu batu-batunya. Dilihat tuh masalahnya apa, serahin sama Allah, jalan lagi deh. Gitu. Jadi, intinya kita jalan ke depan itu harus berserah sama Allah dan juga dengan semangat yang positif. Kapan mulai yakin bahwa oke, ini udah selesai, saya udah berserah pada Tuhan, udah bahagia, udah? Cukup lama sih sebetulnya, setahun saya perjalanan tuh nyari jawaban gitu, karena seperti saya bilang ini buat saya tragedi terbesar sih. Pada waktu itu saya mikir salah saya apa? Salah saya apa gitu? Bekerja sudah, ini sudah, minum enggak, narkoba tidak, apa yang salah? Gitu. Jadi blaming akhirnya dapat satu kata ya itu tadi berserah. Setahun saya dengan berdamai dengan kemarahan dan itu, terus ngobrol sana sini sampai akhirnya dapat satu titik bahwa ini memang jalannya Allah. Dan ini yang terbaik buat kedua belah pihak, buat saya dan juga buat Dewi. Gitu. Jadi dan lucunya nih, nggak berapa lama setelah saya ikhlas itu, Dewi telepon. Setahun kemudian. Jadi setelah dia menikah, tiba-tiba dia telepon, terus dia minta maaf. Bilang, kamu kenapa minta maaf? Ya, aku minta maaf aja gitu. Buat apa gitu? Dia bilang, ya atas segala hal yang terjadi. Dia bilang, no, ini udah diatur sama Allah. Dia bilang, apa yang kamu alamin sekarang, gitu, apa yang kamu jalanin, percaya, ini ujungnya nanti adalah yang terbaik buat kamu. Ini apa yang aku jalanin dengan kesendirian aku sekarang akan baik di ujungnya nanti. Komunikasi itu udah nggak ada kemarahan ya, udah nggak ada emosi ya. Karena saya bilang, kamu nggak usah minta maaf karena aku udah maafin dari awal. Jadi sebelum kamu telepon, aku udah maafin kamu. Aku juga minta maaf ya, karena pasti juga ada salahku. Maaf. Pasti ada salah aku juga gitu, bahwa perpisahan itu terjadi bukan hanya satu sisi, pasti dua belah pihak. Gitu. Kalau dua belah pihak ini aman-aman aja, ya insya Allah akan terus jalan. Gitu. Kita punya pemahaman yang sama, pasti nggak akan terjadi. Gitu. Komunikasi yang baik pasti nggak akan terjadi. Ujian itu buat saya gini, setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Tapi bagaimana kedua belah pihak itu menyingkapi ujian ini? Kadang-kadang ada suami yang diuji dengan rezeki. Istrinya kuat nggak? Iya. Itu yang paling sering itu adalah itu. Pada saat sang suami diterima dengan dikasih ujian rezeki, dia lagi drop. Gimana cara sustain family ini ya gitu, maksudnya menjaga kebutuhan keluarga ini gitu. Istri tiba-tiba diuji dengan hal yang lain. Mungkin rezeki lagi naik, atau mungkin pada saat itu lagi nggak ada juga, saling menyalahkan, jadi selesai. Tapi kalau tetap berpegangan tangan, memberikan semangat positif, saya rasa pasti akan aman.